Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3571 Ye Junlin merasakan tekanan. Gong Qianqiu tampak bangga dan berdiri dengan tangan di belakang, seperti dewa. Tekanan aura menakutkan menyebar seperti air pasang. Master Bon dan Dugu Xiao jatuh ke tanah satu demi satu. Selamat kepada Master Sekte untuk generasi yang akan datang, dan menyatukan dunia. Keduanya berteriak serempak. Dunia masa depan adalah milik mereka. Bangun. Gong Qianqiu mengangkat tangannya. Dia benar-benar menikmati perasaan mendongak dan disembah. Dugu Xiao, kamu juga telah menelan banyak energi roh alien. Bagaimana kekuatanmu meningkat? Tanya Gong Qianqiu. Meskipun esensi dari Vena roh alien Xuanming diserap oleh Gong Qianqiu, tapi sisa makanannya murah untuk Dugu Xiao. Dugu Xiao berkata dengan hormat, melapor kepada tuannya, kultivasi muridnya juga telah meningkat pesat. Jika kamu bertarung melawan Putri Ye Junlin sekarang, murid itu pasti akan membunuhnya. Bagus sekali. Gong Qianqiu tersenyum puas. Dia melanjutkan. Sekarang kamu telah mencerna energi yang kamu konsumsi. Kamu dapat terus menyerap beberapa kekuatan spiritual dalam jumlah yang tepat. Pada saat itu, kamu akan memimpin orang untuk menghancurkan markas bawah tanah Ye Junlin sepenuhnya. Bergairah. Dia tidak sabar untuk melihat momen itu. Dia akan membuat semua musuh sujud di kaki mereka dan memohon belas kasihan. Ngomong-ngomong, pemimpin. Ada berita dari Ailiner Qianqiu bahwa pasukan bawahan divisi Zenmo dan Ye Junlin sedang mencari nadi spiritual ras alien. Vena spiritual ras alien Shen Luo telah ditemukan oleh Zenmo divisi, kata Master Bon tiba-tiba. Gong Qianqiu berkata dengan nada menghina, ketika mereka menemukan tempat ini, aku akan melahap kekuatan nadi spiritual. Dan sekarang seluruh kota iblis dalam kepanikan. Dan mulai takut padamu dari dalam hati. Master Bon berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Gong Qianqiu naik sedikit, dan dia berkata dengan bangga, ketakutan itu benar. Pada saat itu, tidak peduli Zenmo Si atau Ye Junlin, mereka akan menundukkan kepala di kakiku. Kamu terus melindungi hukum untukku. Gong Qianqiu berbalik dan memasuki lokasi Vena spiritual alien Xuanming. Pada saat yang sama, Ye Junlin dan Shen Tianjian masih berjuang untuk menemukan jejak pembuluh darah spiritual alien Xuanming. Tetapi karena divisi setan kota hanya dapat memperkirakan arah, setiap orang yang mencarinya sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Selain itu, ras alien Xuanming selalu menjadi musuh bebuyutan Zenmo Si. Vena spiritual mereka yang paling tersembunyi secara alami tidak begitu mudah ditemukan. Poin kuncinya adalah bahwa dalam proses pencarian, pasukan afiliasi Ye Junlin dan tim kecil divisi Zenmo juga mengalami banyak kendala. Misalnya, terkadang ada master misterius yang menyerang mereka. Setiap kali mereka memblokir, mereka tidak bertarung sampai mati. Mereka hanya menggunakan perang burung pipit untuk mengganggu mereka. Ini tidak diragukan lagi sangat memperlambat kecepatan banyak kekuatan yang mencari pembuluh darah spiritual dari ras alien Xuanming. Adapun alasan mengapa Vena roh alien Shen Luo relatif mudah ditemukan, diragukan bahwa mereka dihancurkan oleh divisi penindasan iblis. Semua tindakan mereka setara dengan melakukannya di bawah mata penyihir kota. Alien Xuanming justru sebaliknya. Jika bukan karena banyak kecelakaan kali ini, divisi penindasan iblis dan bahkan penjara dewa surgawi akan dikendalikan oleh ras alien Xuanming. Bisa dibayangkan bahwa ras alien Xuanming bersembunyi dalam-dalam. Tentu saja, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa pencarian sederhana tidak membuahkan hasil. Yang lebih menyusahkan adalah semua orang yang terlibat dalam pencarian pasukan itu dalam bahaya. Sejumlah kecil orang telah menyerahkan pikiran mereka dan berencana untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Dugu Xiao memamerkan kekuatannya di base camp Ye Junlin dan menimbulkan kerusakan berat pada banyak orang, tapi dia bisa mundur sepenuhnya. Hal ini secara bertahap menyebar, dan perasaan takut secara alami dan cepat menjadi puas. Belum lagi orang lain,
bahkan Ye Junlin sendiri merasakan sedikit tekanan. Mengingat skala Vena roh alien Shen Luo yang dilahap. Bahkan lebih menakutkan daripada energi yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual berukuran sedang. Bisa dibayangkan sejauh mana kekuatan wanita misterius itu meningkat. Sebelum menelan nadi spiritual ini, serangan wanita misterius itu sudah mulai mengancam. Karena pukulan itu digantikan oleh siapapun di base camp, dan mereka pada dasarnya akan mati di tempat. Bab 3572 Keberadaan Tianxi. Bahkan jika Junjun menggunakan kekuatan dunia di sekitarnya, dia mungkin akan berakhir dengan cedera serius. Lagi pula, perbedaannya terlalu besar. Jika dia berhasil melahap nadi spiritual alien Xuanming lagi, itu akan sangat sulit dikendalikan. Ye Junlin menggosok pelipisnya. Sedikit sakit kepala. Di kota sihir. Sejak kekacauan itu, para master inti telah terbunuh dan terluka. Semua faksi utama bekerja sama erat. Tapi sekarang mereka mulai menempatkan diri mereka dalam risiko lagi. Seorang Duguk Xiao masih sangat kuat. Betapa menakutkannya wanita misterius di belakangnya. Dikatakan bahwa Ye Junlin tidak bisa duduk diam. Tidakkah kita melihat bahwa dia selalu mendesak kita untuk menemukan nadi spiritual Xuanming? Alien. Bahkan Ye Junlin kita semua takut. Jadi ayo bermain bodoh. Bagaimana kalau kita juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan negara adidaya yang baru saja bangkit? Semua orang berbicara di belakang mereka. Begitu benih ketakutan ditanam, benih itu tumbuh dan menyebar dengan sangat cepat. Meskipun pejabat tinggi divisi Zenmo telah berulang kali memerintahkan 5 aplikasi untuk tidak mengguncang hati militer. Tetapi dengan sedikit keberhasilan, lebih banyak orang diam-diam bergabung dengan negara adidaya itu. Keadaan ini juga diketahui oleh lawan bicara sementara penjara Tencent. Sementara dia marah, dia juga sedikit tidak berdaya. Dalam banyak kasus, semakin ketat dikendalikan, ketakutan akan semakin tak terkendali. Jika Anda mengabaikannya, itu tidak akan menjadi lebih baik. Dia sedikit bingung. Jika terus seperti ini, aku khawatir sebelum Duguk Xiao datang untuk membalas dendam, divisi Zenmo akan menjadi yang pertama hancur. Pembicara sementara dari penjara Tenjin mengusap kepalanya yang bengkak. Berpikir bahwa setelah wanita misterius itu melahap nadi roh alien Xuanming, tidak ada yang bisa menghentikannya. Rasa krisis di hatinya juga semakin kuat. Berdengung. Pada saat ini, token yang tersembunyi di saku rok dada tiba-tiba bergetar kuat. Pembicara sementara Tian Shenjian buru-buru mengeluarkan token. Token ini semuanya berwarna hijau, dengan logam khusus bertatahkan di sekitarnya. Pada saat ini, bagian hijau memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seluruh token juga bergetar hebat. Ada berita dari Tianxi. Tian Shenjian berkata sementara dan semangat orang-orang terangkat. Ini adalah token lokasi pelacakan yang ditinggalkan Tianxi sebelum dia pergi. Itu selalu suram sebelumnya. Justru karena hal inilah semua orang di penjara Tianshan tidak dapat memahami keberadaan Tianxi. Sejak Tianxi pergi, dunia seperti menguap. Tentu saja, Tian Shenjian tidak pernah menyerah mencari keberadaan Tianxi. Tetapi tidak ada arah yang jelas di tanah yang luas, yang pada dasarnya setara dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Awalnya, setelah Tianxi menghilang tanpa jejak, seluruh pengawasan Tianshan pada dasarnya diserahkan kepada Yu Feng Tianxi untuk mengurus banyak hal. Tapi sekarang Yu Feng Tianxi juga tidak yakin tentang hidup dan matinya. Baru-baru ini, penjara Tianshan berada dalam situasi genting, dan bawahannya untuk sementara membuka semua alat transmisi informasi. Kaisar benar-benar terbayar. Tianxi masih hidup, hebat. Dan sepertinya dia sudah tahu situasi Zenmoshi. Mungkin akan segera kembali. Pembicara sementara Shen Tianjian sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak. Dia menatap token itu, berharap mendapatkan informasi lokasi yang lebih akurat. Seiring waktu, token tidak mengecewakan semua orang. Koordinat lokasi terperinci segera muncul di token pelacakan. Disinilah Tianxi sekarang. Tidak bergerak. Bagaimana situasinya? Apakah dia terjebak dalam sesuatu?
Dengan kekuatan Tianxi, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikannya, bukan? Kata-kata sementara Shen Tianjian membingungkan orang. Dia terus melihat token, tetapi menunggu lama. Koordinat yang mewakili posisi masih belum menunjukkan tanda-tanda bergerak. Tapi sinyal selalu bagus, dan itu jauh lebih baik daripada tidak ada berita sebelumnya. Ikuti saya untuk menemukan Tianxi. Utusan sementara dari penjara Tianshan segera mengeluarkan perintah. Bab 3573 ada keuntungan. Itu setara dengan memiliki seluruh dunia. Setelah menerima perintah dari lawan bicara sementara untuk mencari Tianxi, ada kegemparan di antara pejabat senior pengawas Dewa Surgawi. Lebih dari semangat yang membangkitkan. Apakah ada berita dari Tianxi? Pembicara sementara pasti tidak akan membuat lelucon tentang hal semacam ini. Sekarang ada harapan bagi Dewa Tianjian. Pembicara sementara dari Tianshengjian juga memiliki ide yang sama. Token pelacakan menyala, menunjukkan bahwa Tianxi masih hidup. Dan dia telah mengirim ringkasan informasi Shen Tianjian dan Zenmosi saat ini. Tianxi pasti sudah menerima pesan itu. Mungkin dia akan segera kembali untuk menyelamatkan penyihir kota. Ketika Tianxi meninggalkan Shen Tianjian, kultivasinya telah menembus alam kesempurnaan. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dan meningkatkan, itu pasti mencapai ketinggian baru. Raja Tianxi kembali dan menghidupkan kembali keagungan Shen Tianjian. Pada saat itu, semua orang tidak perlu takut pada kekuatan super itu. Dia juga tidak akan khawatir tentang balas dendam Duguk Xiao dan wanita misterius itu. Belum lagi mengandalkan Ye Junlin dan mendesah. Itu benar. Di mata penasihat sementara Shen Tianjian, lebih sulit untuk menerima ketakutan yang disebabkan oleh wanita misterius itu. Dia memiliki kebanggaan milik kekuatan puncak sementara berkuasa. Sangat tidak berdaya untuk mengandalkan Ye Junlin sekarang. Sekarang akhirnya memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Semua orang bergegas ke posisi koordinat ini dengan kecepatan penuh. Setelah Supervisor Tianshan selesai berbicara, dia segera pergi. Di pangkalan bawah tanah, mata Xiao Feng tumpul, dan dia masih menunggu kabar dari Gong Qianqiu. Semangat seluruh orang merosot ke ekstrim. Xiao Feng masih tidak menyerah. Dia harus memastikan bahwa teknik melahap tidak ada hubungannya dengan Gong Qianqiu. Xiao Feng bahkan meninjau detail kontaknya dengan Gong Qianqiu berkali-kali. Terutama bagian tentang Junjun Gongfa. Saat itu, memang dia yang berinisiatif untuk bertanya kepada Junjun tentang metode kultivasi dan metode pengajarannya. Di sisi lain, Gong Qianqiu menghentikannya berkali-kali. Pada akhirnya, saya belajar latihan ketika saya hampir dipaksa. Hanya saja ada kesalahan dalam latihannya nanti, dan Gong Qianqiu menjadi gila karenanya. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Gong Qianqiu. Xiao Feng terus mengatakan ini pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tapi apa yang membuat Xiao Feng sangat tertekan adalah tidak peduli bagaimana dia mengirim pesan ke Gong Qianqiu. Itu menunjukkan bahwa pengirimannya gagal. Alat komunikasi lainnya juga diam. Bahkan tidak ada satu kata pun yang dibalas. Gong Qianqiu tampaknya telah menguap di dunia. Xiao Feng menghela nafas panjang. Sebelum dia yakin tentang ini, dia benar-benar tidak tertarik melakukan hal lain. Coba hubungi lagi. Xiao Feng mengirim pesan dengan beberapa alat kontak umum. Tapi setelah menunggu lama, masih belum ada jawaban. Xiao Feng merasa ditinggalkan. Mungkinkah Qianqiu benar-benar tidak mencintaiku? Xiao Feng mengingat apa yang pernah dikatakan murid Sij, dan hatinya tenggelam ke dasar dalam sekejap. Mungkinkah Qianqiu benar-benar harus mencapai tingkat kekuatan master, dan Qianqiu akan menanggapi saya? Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Qinglong dan yang lainnya sudah lama tidak mencari sendiri. Saya pikir mereka kecewa pada saya. Sejak pertanyaan terakhir, Junjun tidak mencari dirinya lagi. Sedangkan untuk kenyamanan guru beberapa kali tidak ada tindak lanjut inquiry. Guru telah berkeliaran selama beberapa hari, dan dia tidak mengatakan pada dirinya sendiri seberapa jauh penyelidikan denyut nadi spiritualnya. Xiao Feng melihat sekeliling dengan mata kosong.
Orang-orang datang dan pergi, semua sibuk. Tapi tidak ada yang memandangnya atau bertanya pada dirinya sendiri. Xiao Feng merasa bahwa dia ditinggalkan oleh seluruh dunia. Tidak masalah. Bukan karena aku tidak bisa hidup tanpa Xiao Feng. Selama Qian Qiuku merespon. Tidak masalah jika masalah ini ada hubungannya dengan Qian Qiu. Dengan Qian Qiu, itu berarti kamu memilikinya. Seluruh dunia. Mata Xiao Feng bersinar dengan sedikit kecemerlangan. Mata tertuju pada tidak kurang dari 10 alat komunikasi. Ini diberikan kepadanya oleh Gong Qian Qiu. Xiao Feng tidak mau membuang apapun. Lebih karena alat ini terkontaminasi dengan sentuhan nafas Gong Qian Qiu. Bab 3574 menelan Gong Qian Qiu selesai. Hai. Xiao Feng mengendus dalam-dalam. Berdoa agar dalam waktu dekat, alat komunikasi akan menyala lagi. Pedalaman Gunung Xuanming. Gong Qian Qiu melahap pembuluh darah spiritual telah mencapai titik putih panas. Dia terus menjalankan teknik kultivasi melahap, dan itu seperti mesin besar dipasang di dantiannya. Terus-menerus mengekstraksi energi yang terkandung dalam pembuluh darah roh alien Xuanming. Ci. Saat energi yang ditelan semakin besar, ada cahaya listrik hitam samar bersinar di sekitar tubuh Gong Qian Qiu. Energi gelap yang kejam tampaknya mengikis dan melahap segalanya. Cepat, akan memakan waktu hingga 2 jam sebelum dapat ditelan sepenuhnya. Gong Qian Qiu memejamkan mata rapat-rapat, mempercepat pengoperasian latihan lagi. Petir hitam melompat lebih keras. Biji vena spiritual yang diekstraksi dihubungi oleh sinar listrik dan langsung berubah menjadi bubuk. Mendesis. Saat kecepatan mengekstraksi kekuatan pembuluh darah spiritual menjadi lebih cepat dan lebih cepat, pusaran energi besar akhirnya terbentuk yang berpusat pada tubuh Gong Qian Qiu. Energi dalam pembuluh darah spiritual tersapu oleh otak. Akhirnya, dengan cepat mengalir ke tubuh Gong Qian Qiu. Guguk Xiao, yang bertugas melindungi hukum di pinggiran Gunung Xuanming, sangat terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang menghancurkan segala sesuatu di lereng gunung. Ledakan. Awan gelap menutupi langit dan guntur bergemuruh. Terutama kilat itu sepertinya merobek langit. Klik. Dengan kilatan tajam, langit menusuk. Petir berwarna merah darah setebal beberapa ember menghantam puncak gunung. Beberapa kilogram batu besar langsung berubah menjadi bubuk. Bagaimana situasinya? Mulut Guguk Xiao berkedut. Kekuatan destruktif dari pendaratan guntur kali ini puluhan kali lebih menakutkan daripada yang terakhir kali. Tuan melahap kekuatan nadi spiritual. Apakah itu menarik murka langit? Guguk Xiao tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Tapi kemudian guntur yang lebih keras jatuh, yang membuatnya menyadari kenyataan secara langsung. Guntur ini setebal mulut tangki air. Ketika jatuh ke puncak gunung, seluruh gunung tampak bergetar. Kerikil terbang, dan lampu listrik sedang menunggu. Tampaknya bagian dari langit dan bumi ini tidak dapat lagi membawa kekuatan mengerikan di dalam lereng gunung. Apakah Tuan baik-baik saja? Guguk Xiao tidak berani pergi ke gunung untuk menyelidiki. Dia benar-benar takut disambar petir sampai mati. Master Tulang juga terkejut dan terpana. Dia juga hadir ketika Gong Qian Qiu melahap energi jadi di lubang 1000 mayat terakhir kali. Momentum yang tercipta kurang dari 1/10 saat ini. Ini masih upaya Gong Qian Qiu untuk mengendalikan. Jika tidak seluruh dunia akan terkena dampak tragis, bukan? Sihir Master Sekte tidak ada bandingannya di dunia. Tidak ada yang bisa terjadi. Master Bone menelan ludah. Saat keduanya melihat sekeliling dengan bingung, seluruh gunung Xuanming bergetar hebat lagi. Tapi kejutan ini tidak ada hubungannya dengan Tianlei. Hal ini disebabkan oleh goncangan fluktuasi energi di dalam dan di luar. Tuan akan keluar, kata Guguk Xiao dengan wajah penuh kejutan. Master Bone juga berubah dari khawatir menjadi gembira, tetapi segera berkata dengan suara gemetar, "Lihat ke sana, tidak bagus." Guguk Xiao melihat ke arah jari-jari Master Bone. Saya melihat guntur yang lebih mengerikan lagi turun. Seperti 9 hari pelatihan kulit putih, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia.
Ketebalan dan diameter petir ini mungkin beberapa lusin. Membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Tampaknya membelah Gunung Xuanming ini menjadi beberapa bagian. Tuan, hati-hati. Teriak Duguk Xiao. Tian Lei, apa yang bisa saya lakukan? Pada saat ini, suara seperti petir terdengar di langit. Kemudian Xuanming tiba-tiba tersebar dan hancur, dan sesosok terbang dengan kecepatan tinggi. Itu adalah Gong Qianqiu. Gong Qianqiu tidak mengambil tindakan mengelak. Sebagai gantinya, menghadapi guntur yang turun, dia bergegas. Guntur keras. Itu dia. Tidak lebih dari itu. Gong Qianqiu memulai teknik menelan lagi, dan itu seperti mandi, hanya berdiri di tengah Tian Lei. Bagaimana dengan Tian Lei? Master Sekte ini melahap Tian Lei-mu. Suara arogan Gong Qianqiu bergema di langit. Bab 3575 di dunia ini, dia mendominasi sendirian. Sebelum kata-kata itu jatuh, tubuh Gong Qianqiu langsung diselimuti guntur. Cahaya yang menyilaukan bersinar di mana-mana. Duguk Xiao dan Master Bond tidak berani melihat langsung. Paksaan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi membuat mereka memiliki keinginan untuk berlutut di tanah dan menyembah. Klik. Guntur meledak, dan kilat melonjak. Namun, hanya butuh beberapa saat untuk semuanya kembali tenang. Duguk Xiao tiba-tiba mendongak dan melihat Gong Qianqiu tergantung di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya. Tepat di atas kepalanya, hanya sedikit cahaya listrik yang mengalir. Tian Lei dengan diameter beberapa kaki telah menghilang. Di mana Tian Lei? Duguk Xiao melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa langit telah cerah kembali. Awan gelap, kilat, guntur, semuanya menghilang. Desir. Gong Qianqiu tampaknya telah menambahkan efek khusus teleportasi dalam film. Dalam napasnya, dia sudah berada di kehampaan tidak jauh. Tian Lei telah ditelan olehku. Mengapa membuat keributan? Gong Qianqiu berkata dengan ringan. Apakah ini keadaan setelah melahap nadi roh alien Xuanming? Melihat Gong Qianqiu, yang tampak seperti dewa dalam kehampaan, Duguk Xiao dan Master Bond secara naluriah berlutut di tanah. Pada saat ini, Gong Qianqiu tampaknya telah mencapai tingkat persaingan dengan langit dan bumi. Perasaan mampu dengan sombong merebut kekuatan langit dan bumi muncul secara spontan. Kenyataannya persis seperti itu. Guntur yang menakutkan seperti itu bisa ditelan dalam sekejap. Ini jelas Tuhan. Seperti yang diharapkan dari nadi spiritual ras alien Xuanming, itu benar-benar dapat membuat Master Sekte ini mencapai level ini. Hahaha. Gong Qianqiu tidak bisa menahan tawa. Saya merasakan kekuatan Peng Pan yang melonjak di tubuh saya, seolah-olah itu tidak ada habisnya. Apakah ini perasaan menjadi pria yang kuat? Gong Qianqiu merasa seolah-olah dia tidak lagi terbatas pada dunia ini. Kekuatan melahap secara inheren mendominasi. Dia telah mengambil sikap sombong yang ekstrim ini ke posisi yang paling menakutkan. Selamat kepada guru atas pencapaiannya yang luar biasa. Selamat kepada pemimpin dunia yang tak terkalahkan. Duguk Xiao dan Tuan Gu dengan cepat menamparkan kentut pelangi. Bangun. Gong Qianqiu mengangkat tangannya. Duguk Xiao dan Master Bond merasakan kekuatan tak terlihat yang menopang lutut mereka. Tidak butuh banyak usaha untuk berdiri secara alami. Tekanan energi mengerikan yang membuat mereka terengah-engah sebelumnya juga menghilang. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Penggunaan kekuatan 5 elemen tidak lebih dari itu. Gong Qianqiu merasa kekuatannya telah meningkat satu tingkat. Membunuh Ye Junlin tidak akan mudah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya untuk mendoakan Gong Qianqiu. Ada apa dengan Zhen Moxi dan Ye Junlin baru-baru ini? Gong Qianqiu bertanya sambil tersenyum. Master Bond bertanggung jawab atas komunikasi eksternal, dan berkata dengan cepat, mereka masih mencari pembuluh darah spiritual dari ras alien Xuanming. Tapi saya mendapat berita belum lama ini bahwa utusan sementara Shen Tianjian membawa seseorang untuk menemukan keberadaannya. Dari Tianxi. Apa hasil spesifiknya? Belum ada informasi detailnya. Gong Qianqiu berkata dengan nada menghina. Bagaimana jika mereka dapat menemukan Tianxi?
Pemimpin sekte akan membiarkan dia menghilang dalam sekejap. Jika dikatakan bahwa sebelum melahap nadi spiritual alien Xuanming, Gong Qianqiu tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Tianxi. Tapi sekarang Gong Qianqiu penuh percaya diri. Apalagi setelah menelan Tian Lei, Gong Qianqiu merasa telah melintasi alam semesta. Orang-orang seperti Ye Junlin dan Tianxi tidak lebih dari semut. Kekuatan magis pemimpin sekte tidak tertandingi di dunia, dan langit tidak takut guntur. Belum lagi semua makhluk hidup di dunia fana semuanya semut. Dengan tuan yang tiada taranya seperti tuan, dunia tidak akan berani untuk mengikuti. Bahkan jika ada beberapa junior yang tidak tahu cara mengangkat mereka, bunuhlah. Master Bond dan Duguk Xiao memujinya. Bahkan Gong Qianqiu mendengar sedikit kepakan. Tentu saja, ini adalah ide yang sama di hati Gong Qianqiu. Mereka yang mematuhi makmur, mereka yang menentang binasa. Di masa depan, Gong Qianqiu-nya akan menguasai dunia sendirian. Kata-katanya adalah hukum besi, norma. Bab 3576 di luar kendalinya. Siapa yang berani mempertanyakan, bunuh. Ye Junlin, Zen Moshi, Kerajaan Abadi. Anda semua menunggu pemimpin ini. Pemimpin berikutnya akan menjadi mimpi buruk bagi kalian semua. Musim panas besar utara. Tempat yang tandus. Penasihat sementara Sentianjian membawa lusinan elit untuk menemukan tempat ini sesuai dengan koordinat token. Laporkan ke agen Tianxi. Tidak ada seorang pun di daerah itu. Mungkinkah tokennya salah? Tianxi tidak akan menghadapi bahaya apapun, kan? Orang-orang yang penuh kegembiraan saat ini seperti es kocok terong, tanpa semangat. Tianxi adalah pilar spiritual mereka. Itu juga harapan terakhir. Pada akhirnya, itu adalah Jinghua Suiyue, dan keberadaan Tianxi masih belum diketahui. Sangat mengecewakan. Pembicara sementara Tian Shenjian berkata dengan sungguh-sungguh, Tianxi mencari dunia legendaris. Mungkin ini terkait erat dengannya. Semua orang tidak menanggapi. Bagaimanapun juga, itu hanya legenda. Mereka hanya peduli dengan keberadaan Tianxi sekarang. Oke, semuanya. Jangan berkecil hati. Mungkin Tianxi memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sementara, dan Raja akan segera kembali. Pembicara sementara Sentianjian hanya dapat menenangkan bawahannya untuk sementara. Dia benar-benar khawatir semua orang akan berantakan. Berdengung. Saat itu, alat kontak lainnya berdering. Laporkan. Pembuluh darah spiritual dari ras alien Xuanming telah ditemukan. Bawahan itu melaporkan, dengan nada terkejut. Cepat, beritahu Ye Junlin, dan koordinatnya juga akan dikirim. Pembicara sementara penjara Tianshan berkata dengan sungguh-sungguh. Tianxi tidak dapat menemukannya, dan sekarang dia harus terus memegang paha Ye Junlin dengan erat. Pegunungan Xuanmingshan. Ye Junlin sudah lama tiba ketika Tianxi, pengawas para dewa, tiba di tempat kejadian. Setelah menerima berita itu, Ye Junlin bergegas tanpa henti. Dia bahkan tidak membawa siapapun, karena takut mempengaruhi kecepatannya. Melihat biji vena spiritual yang hancur di semua tempat, hati semua orang tenggelam ke dasar dalam sekejap. Kita terlambat lagi. Suara pembicara sementara dari penjara Tianshan berkata dengan datar. Ye Junlin juga terlihat serius. Dia telah melakukan penyelidikan keseluruhan, dan nadi spiritual ras alien Xuanming jauh lebih menakutkan daripada nadi spiritual ras alien Shenluo. Tuhan tahu seberapa jauh wanita misterius itu telah meningkat. Dengan kata lain, wanita misterius itu kini telah menjadi iblis besar yang menakutkan. Lagi pula, ini selangkah terlambat, masih dalam ritme wanita misterius itu. Ye Junlin menghela nafas, dia bisa merasakan sisa kekuatannya. Ini menunjukkan bahwa Dewi Misterius baru saja selesai menelan segera. Maksimal 2 hari. Tinggal selangkah lagi untuk menghentikannya. Bahkan Ye Junlin tidak yakin akan mampu mengalahkan wanita misterius itu saat ini. Orang-orang Zen Moshi bahkan lebih patah hati. Wanita misterius itu melahap kesuksesannya dan menjadi Raja Iblis yang tak terbendung. Bahkan Duguk Xiao,
yang sebelumnya tidak ada di mata mereka, sekarang sangat mungkin menjadi keberadaan menakutkan yang mereka cari. Ras alien Xuanming dan ras alien Shenluo sebagian besar dihancurkan oleh divisi Zenmo. Anggota divisi setan kota benar-benar ketakutan. Saya khawatir sebelum Tianxi kembali, seluruh divisi Zenmo akan dihancurkan. Tianxi harus ditemukan sesegera mungkin. Jika tidak ada Tianxi yang bertanggung jawab, Zenmo Xi akan berada dalam bahaya. Mengapa kamu tidak melarikan diri sebelum Duguk Xiao membalas dendam? Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Tapi ada satu kesamaan. Itu semua tenggelam dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ye Junlin juga tidak mudah. Wanita misterius itu sekarang berada di luar jangkauannya. Alangkah baiknya jika kita bisa menghadapinya secara langsung. Setidaknya dengan begitu kita akan tahu apa yang harus dilakukan. Lalu ada fakta bahwa kerabat dan teman benar-benar dalam krisis. Sekarang bahkan Duguk Xiao tidak ada lawannya kecuali dirinya sendiri. Selanjutnya, musuh berada dalam kegelapan dan dia berada dalam cahaya. Entah kapan mereka akan meluncurkan serangan diam-diam. Untungnya, ada juga pangkalan bawah tanah, di mana kerabat dan teman dapat bersembunyi dan menghindari risiko. Semua orang harus waspada ketika mereka kembali, dan beritahu kami jika ada berita. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 3577 saya tidak yakin tentang wanita ini. Untuk nada perintah Ye Junzi. Tidak peduli betapa tidak bahagianya perasaan semua orang di Sentianjian dan Zenmo Xi, mereka hanya bisa menerimanya dengan gembira. Meskipun Tianxi punya berita, dia tidak muncul sama sekali. Ye Junlin masih menjadi ketergantungan terbesar mereka. Wanita misterius dan Duguk Xiao terlalu menekan mereka. Wan Ye, yakinlah, inilah yang seharusnya. Pembicara sementara Sentianjian setuju tanpa ragu-ragu. Ye Junlin sekarang adalah satu-satunya keberadaan yang dapat bersaing dengan wanita misterius itu. Karena itu, Sentianjian sangat ingin meminta bantuan Ye Junlin. Sehingga kekuatan itu sendiri dan sendirian, dikalahkan oleh semua orang. Setelah mengatur semuanya, Ye Junlin bergegas kembali ke base camp. Memberitahu semua orang tentang berita bahwa vena spiritual alien Xuanming berhasil ditelan oleh wanita misterius itu. Sekarang adalah periode khusus. Semua orang harus meningkatkan semangat 12 poin dan mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Jika perlu, pindahkan semua ke pangkalan bawah tanah. Aku tidak yakin tentang wanita misterius ini. Ye Junlin berkata dengan nada wajah serius. Sebuah batu mengaduk 1000 gelombang. Berita ini langsung meledak di base camp. Duguk Xiao telah mencapai kultivasi mengerikan semacam itu terakhir kali, dan itu harus lebih kuat sekarang. Kuncinya adalah ada seorang wanita misterius yang bersembunyi di belakangnya. Saya khawatir hanya guru yang bisa bersaing dengannya. Meskipun orang-orang ini semuanya adalah elit, tetapi naksir menakutkan terakhir Duguk Xiao masih jelas di benaknya. Emosi ketakutan menyebar dengan cepat seperti air raksa yang tumpah. Qinglong Liziran dan yang lainnya merasakan krisis yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Sentianjian, base camp memiliki Ye Junlin yang bertanggung jawab, dan situasinya dapat distabilkan untuk saat ini. Setidaknya tidak ada yang ingin melarikan diri. Kemudian Ye Junlin secara pribadi membantu mengatur formasi pertahanan. Ini membuat hati semua orang yang ragu-ragu menjadi tenang kembali. Meskipun sebagian besar bangunan di base camp hancur. Tetapi setelah semua orang bergegas bekerja semalaman, tempat tinggal sementara telah dibangun. Selain itu, untuk semua orang saat ini, tidak peduli seberapa nyaman lingkungan hidup, itu tidak dapat diandalkan sebagai formasi pertahanan yang solid. Selama Ye Junlin ada di sana, mereka memiliki rasa memiliki yang kuat. Ye Junlin adalah pilar spiritual mereka. Itu adalah dewa perang yang tak terkalahkan dalam pikiran mereka. Di pangkalan bawah tanah, Junjun sedang mempelajari latihannya sendiri. Wanita misterius dan Duguk Xiao mampu naik ke alam yang begitu menakutkan dalam waktu singkat melalui teknik devouring. Jadi, bisakah Anda melakukannya sendiri? Setelah serangkaian percobaan,
Junjun sampai pada kesimpulan positif. Metode latihanku hanya bisa melakukan ini dengan mengambil rute melahap yang ekstrim. Dan metode latihan yang digunakan oleh Duguk Xiao kemungkinan besar adalah rute ekstrim ini. Firasat Junjun semakin kuat dan kuat. Tetapi praktiknya sendiri adalah mengajar beberapa orang itu. Siapa yang akan membocorkannya? Mengenai isu kebocoran latihan sebelumnya, Junjun juga menyelidiki sebuah lingkaran. Tidak ada orang yang mencurigakan. Junjun bingung, dan cara untuk mendapatkan latihannya sendiri sangat terbatas. Jika tidak terungkap dengan sengaja, mungkinkah itu tidak sengaja dimanfaatkan oleh seseorang yang memiliki niat? Junjun dengan hati-hati mengingat semua orang yang mengajarkan latihan. Pastikan tidak ada yang terlewat. Junjun tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Qinglong, Xiao Feng, dan lainnya. Mustahil bagi ibuku, Li Ziran, untuk tidak pernah meninggalkan markas bawah tanah kecuali untuk pertempuran setelah kejadian itu. Qinglong dan yang lainnya berlari ke berbagai arah, tetapi mereka dan Duguk Xiao adalah musuh hidup dan mati. Saya tidak sabar untuk menghancurkan tulang Duguk Xiao menjadi abu ketika mereka bertemu, dan sangat tidak mungkin untuk membocorkan latihan kepadanya. Mata Xiao Feng. Junjun menjadi sangat dalam. Xiao Feng adalah orang dengan kekurangan paling banyak dari awal hingga akhir. Terutama Gong Qianqiu, yang dulu memiliki hubungan dekat dengan Xiao Feng, bahkan lebih curiga. Xiao Feng tidak akan menyakiti hati mereka. Tapi bukan berarti Gong Qianqiu tidak memilikinya. Bab 3578 Ye Junlin merindukan tuannya. Junjun merasa perlu mencari kesempatan untuk menguji Xiao Feng lagi. Xiao Feng berjalan menganggur di alun-alun budidaya pangkalan bawah tanah. Matanya kosong, dan dia merasa ditinggalkan oleh semua orang. Qinglong dan yang lainnya sengaja menghindarinya ketika mereka melihatnya baru-baru ini. Li Ziran dan Junjun tidak melihatnya selama beberapa hari. Sejak Ye Junlin kembali ke base camp, dia sibuk membangun formasi pertahanan dan tidak mencarinya. Personil lain juga memiliki urusan sendiri, dan banyak hal tidak mengganggunya. Tentu saja, dalam pandangan Xiao Feng, semua ini bisa diterima dengan enggan. Lagi pula, dia benar-benar tidak berminat untuk melakukan hal-hal lain sebelum dia memutuskan apakah kebocoran latihan itu terkait dengan Gong Qianqiu. Jerami terakhir yang benar-benar menghancurkan Xiao Feng adalah keheningan Gong Qianqiu. Saat Gong Qianqiu menghilang, tidak hanya informasi yang dikirim melalui alat komunikasi yang hilang di laut. Bahkan orang-orang di Paviliun Barat tidak tahu kemana mereka pergi. Xiao Feng bahkan bertanya dalam banyak hal, dan menyelidiki banyak pria yang dikabarkan dekat dengan Gong Qianqiu. Semua jenis metode telah digunakan, dan orang-orang itu juga tidak dapat menghubungi Gong Qianqiu. Ini membuat Xiao Feng semakin panik. Firasat buruknya semakin kuat. Pada saat wanita misterius itu melahap nadi spiritualnya, dia kehilangan kontak dengan Gong Qianqiu. Wanita misterius dalam pikiranku dan Gong Qianqiu dengan cepat bergabung menjadi satu. Xiao Feng terkejut dengan pikirannya sendiri. Tidak mungkin, Qianqiu tidak akan menipuku. Dia memikirkan segalanya untukku. Bagaimana dia bisa mengabaikan perasaanku? Tapi bagaimana jika wanita misterius itu adalah Gong Qianqiu? Xiao Feng hampir pingsan. Secercah harapan terakhir di hatinya secara bertahap hancur. Mengingat bagian-bagian kecil dari hubungan dengan Gong Qianqiu. Empatinya, kelembutan dan perhatiannya, dan kelembutannya. Semuanya mengelilingi dan menelan pikiran Xiao Feng. Xiao Feng bahkan tidak berani memikirkannya. Begitu dia benar-benar duduk, Gong Qianqiu yang membocorkan latihannya. Bagaimana dia harus menghadapi Tuan, Qinglong, dan lainnya. Qianqiu, tolong balas aku dengan cepat. Tonjol dan buktikan bahwa semuanya tidak ada hubungannya denganmu. Kami akan menjadi pasangan abadi yang membuat semua orang iri. Memikirkan hal ini, sudut mulut Xiao Feng sedikit terangkat. Sisi lain, formasi defensif base camp selesai. Untuk berjaga-jaga, Ye Junlin bahkan menambahkan banyak tindakan defensif. Selama periode waktu ini,
banyak orang juga menanyakan pemahaman Ye Junlin tentang wanita misterius itu. Ye Junlin tidak banyak bicara. Spekulasi yang tidak berdasar adalah omong kosong. Jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki kepastian kemenangan, kemungkinan akan menyebabkan bawahan Anda mengendurkan kewaspadaan mereka. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki kepastian sedikit pun, Anda dapat mengguncang hati militer. Begitu mentalitas ketakutan akan perang muncul, itu akan menyebar dengan cepat, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan, Ye Junlin juga ingin tahu seberapa kuat wanita misterius itu. Sekarang kita hanya bisa menunggu kedatangan wanita ini, dan kita akan tahu bagaimana cara bertarung. Sambil menunggu pertempuran ini, Ye Junlin sangat menantikan pertempuran ini. Bagaimana dengan melahap dua vena spiritual alien utama secara terus-menerus? Mata Ye Junlin menjadi dalam. Dia tiba-tiba teringat tuan misterius itu. Semua kultivasinya adalah berkat dia. Eksistensi macam apa orang tuanya? Dari awal hingga akhir, dia tidak tahu seberapa kuat tuannya. Aku khawatir kekuatan tempur orang tuanya sudah lama melawan langit, kan? Selama bertahun-tahun, tidak ada jejak keberadaan tuannya. Saya tidak tahu di mana dia bersembunyi dan menikmati dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, hati Ye Junlin yang berat tiba-tiba menjadi sangat rileks. Ye Junlin memeriksa formasi pertahanan base camp lagi. Saya tidak menemukan kekurangan, jadi saya dapat yakin. Kemudian Ye Junlin menyuruh semua orang untuk bersembunyi di markas bawah tanah sebanyak mungkin. Jika dia tidak ada di sana, ini adalah satu-satunya cara dan kartu truf bagi semua orang untuk menyelamatkan hidup mereka. Bab 3579 Junjun ingin menempuh rute ekstrim. Rasa krisis yang kuat menyebar di benak semua orang. Menghadapi musuh yang kuat tidak hanya tidak dapat membantu Ye Junlin dengan cara apapun. Dan itu menjadi beban. Ini membuat semua orang merasa malu karena kurangnya kekuatan mereka. Jika saya lebih rajin berlatih sebelumnya, saya mungkin bisa membantu sekarang. Jika kita mendengarkan bos, kita tidak akan kehilangan akar kita dan membiarkan Duguk Xiao berhasil. Itu akan menjadi kendala bagi bos. King Long dan yang lainnya bahkan mulai memukuli dada mereka, tidak kompeten dan marah. Bahkan Xiao Feng, yang sedang tidak mood, sangat kesal. Jika kekuatanku lebih kuat, aku tidak hanya bisa membantu guru membunuh musuh. Aku benar-benar akan mendapatkan bantuan Qian Qiu. Ini semua salahku. Apa gunanya hidup? Xiao Feng membanting tinjunya dengan keras. Tanah. Wajah tinjunya sudah berlumuran darah, tapi dia tidak menyadarinya. Rasa sakitnya seperti hilang. Terutama Junjun bertanya-tanya apakah dia bisa menyingkirkan pedang itu dan membantu ayah sedikit lagi. Misalnya, ia juga mengembangkan cara-cara ekstrim dalam menciptakan latihannya sendiri. Meskipun kultivasinya telah meningkat sangat cepat baru-baru ini, itu tidak membuat banyak perbedaan dalam waktu singkat. Saya khawatir saya hanya bisa berurusan dengan Duguk Xiao. Junjun bahkan merasa bahwa setelah Duguk Xiao menghabiskan banyak energi, dia mungkin bukan lawan lagi. Bagaimanapun, garis menelan dan mengangkat Duguk Xiao yang ekstrim, dan kecepatan basis kultivasi terlalu menakutkan. Apa yang kamu pikirkan, Junjun? Suara Ye Junlin tiba-tiba datang dari belakang. Junjun tersenyum dan berkata, "Ayah, aku akan menunjukkan sesuatu padamu." Oke. Ye Junlin tampak menunggu dan melihat. Junjun menjalankan latihan secara langsung, dan ruang independen langsung terbentuk dalam jarak 2 atau 3 meter dengan dia sebagai pusatnya. Aura langit dan bumi dan kekuatan 5 elemen diserap dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, dunia kecil itu berubah menjadi tak bernyawa. Jika digunakan untuk menggambarkan orang. Sebelum diserap oleh Junjun, daerah ini adalah seorang anak. Setelah Junjun menyerapnya, dia langsung berubah menjadi orang tua yang sekarat. Kemudian Junjun melakukan hal yang sama, dan membagi ruang independen kecil di sebelahnya. Menjalankan teknik kultivasinya sendiri, kecepatan penyerapan kali ini jelas jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tapi segera Ye Junlin menemukan bahwa di ruang kecil kedua,
sepertinya ada bayangan Junjun di mana-mana. Junjun tampaknya telah bergabung dengan dunia kecil itu. Bahkan dengan satu klik jari, Junjun dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk digunakannya. Ayah, kamu pasti sudah melihat perbedaannya, kan? Junjun bertanya dengan suara yang dalam. Ye Junlin sangat pintar. Dia langsung mengerti apa yang dimaksud Junjun. Yang pertama adalah secara paksa menjarah kekuatan langit dan bumi, yang dapat mencapai efek peningkatan kekuatan yang cepat dalam waktu singkat. Tapi yang pertama menghancurkan keseimbangan dunia. Yang kedua adalah untuk menyesuaikan diri dengan hukum surga dan berintegrasi dengan langit dan bumi. Meskipun promosi jangka pendek tidak begitu menakutkan, dunia dapat digunakan untuk penggunaan sendiri untuk waktu yang lama. Sebenarnya, ini juga perbedaan utama antara latihan Duguk Xiao dan Junjun. Tetapi jika Gong Qianqiu ada di sini, dia akan menemukan bahwa Junjun akan lebih menakutkan daripada dia jika dia bertindak ekstrim dan menelan satu sisi. Junjun, dalam perjalanan kultivasi, tergesa-gesa tidak cukup. Saran saya adalah melanjutkan jalan asli Anda. Untuk hal-hal lain, serahkan saja pada ayah. Mengerti? Ye Junlin berkata dengan wajah serius. Dia tahu tujuan mendalam dari Junjun mendemonstrasikan dua latihan ini. Ingin memaksimalkan kekuatan dalam waktu singkat. Ini akan memberi Anda bantuan terbesar dalam menghadapi musuh yang kuat. Ye Junlin sangat senang putrinya memiliki kesalehan seperti itu. Tetapi tidak bijaksana untuk meninggalkan Tao asli putrinya demi keuntungan kecil. Terlebih lagi, dari perspektif pengembangan jangka panjang, latihan yang dibuat sendiri oleh Junjun lebih menjanjikan. Batas atas juga lebih tinggi. Putra tercinta dari orang tuanya memiliki rencana yang jauh jangkauannya. Jadi Ye Junlin dengan tegas menolak kebaikan Junjun. Ayah, Junjun mengerti. Junjun tertawa terbahak-bahak. Jika bukan karena keadaan khusus, dia tidak akan memiliki ide untuk berlatih latihan ekstrim. Bab 3580 Apakah Anda bersedia mati untuk Gong Qianqiu? Sisi lain, Suzaku Qinglong dan yang lainnya mendirikan jaringan intelijen beberapa waktu lalu, dan berita penting datang. Mereka menemukan lusinan mata-mata yang telah diperlakukan oleh Shen Tianjian sebagai rumah Tianxi. Tanpa kecuali, mereka semua terkait dengan Gong Qianqiu. Dan itu sangat berhubungan. Dia bahkan mencapai titik di mana dia rela mati untuk Gong Qianqiu. Faktanya, mereka sama sekali bukan mata-mata, dan mereka tidak melakukan apapun untuk menyakiti penyihir. Semua yang mereka lakukan hanya memiliki satu tujuan untuk melindungi Gong Qianqiu. Justru karena inilah bakat-bakat ini belum ditemukan oleh penyelidikan internal Divisi Penindasan Iblis. Bukti-bukti ini ada. Tetapi untuk mengatakan bahwa Gong Qianqiu adalah seorang wanita misterius, masih ada kekurangan bukti yang lebih kuat. Qilin yang belak-belakan tidak terlalu banyak berpikir, dan langsung menemukan Xiao Feng. Xiao Feng, demi Gong Qianqiu, apakah kamu rela mati? Aku ingin kamu menjawab dengan jujur. Kata Qilin dengan nada bertanya. Xiao Feng menjawab tanpa ragu, ya. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini padaku? Melihat ekspresi aneh di wajah Qilin, Xiao Feng tiba-tiba menjadi bersemangat. Apakah ada kabar dari Qianqiu? Ceritakan padaku dengan cepat. Tidak, tanya saja dengan santai. Xiao Feng, lakukan sendiri. Qilin pada dasarnya menyerah pada Xiao Feng. Berbalik dan pergi, Qilin memberitahu Suzaku dan yang lainnya tentang hasil penyelidikan. Beberapa orang juga sedikit terkejut. Tetapi mereka tidak menyangka Xiao Feng begitu dalam. Bahkan sampai tidak ada obatnya. Tetapi karena ini, mereka bahkan lebih yakin bahwa ada sesuatu yang lain dalam kematian kelompok orang itu. Bukan untuk jenis alasan yang disajikan di permukaan. Faktanya, tidak masuk akal untuk mencari tahu siapa dia sekarang. Wanita misterius itu telah berhasil menelan dua pembuluh darah spiritual alien. Pertempuran sengit akan datang. Bahkan jika penyelidikan menemukan petunjuk, itu tidak akan mengubah hasilnya. Apakah kamu ingin melanjutkan penyelidikan? Guci Xuanwu bertanya dengan marah.
King Long berkata dengan tegas, "Periksa. Kamu harus menyelidiki sampai akhir. Kamu harus tahu siapa musuh ini." Setelah beberapa orang setuju, mereka terus mencari bukti dan petunjuk yang relevan. Segera King Long dan yang lainnya membuat penemuan baru. Sepotong jaringan koneksi Gong Qianqiu di seluruh divisi sihir kota. Semua dalam jaringan adalah laki-laki. Mereka memiliki karakteristik pemersatu. Semua terpesona oleh Gong Qianqiu, rela melakukan apa saja untuknya. Informasi, latihan, sekte rahasia, dan bahkan kehidupan mereka. Selama itu untuk Gong Qianqiu, semua yang mereka miliki bersedia membayar. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa model ini sangat mirip dengan kekuatan pihak ketiga yang misterius sebelumnya? Kata Suzaku tiba-tiba. Sebuah kata membangunkan si pemimpi. Wajah King Long dan yang lainnya tiba-tiba menjadi serius. Pada awalnya, apakah itu untuk memprovokasi konflik antara Zenmoshi dan Bos? Atau perselisihan kemudian antara divisi Zenmo dan Tian Shifu? Misalnya, Bos tidak membunuh 10 talenta teratas, tetapi 10 talenta teratas menghilang secara misterius. Keberadaan artefak balai kota juga tidak diketahui. Dan peristiwa serupa lainnya. Ada bayangan kekuatan misterius pihak ketiga. Jika kekuatan misterius ini adalah untuk melayani Gong Qianqiu, maka semuanya bisa dijelaskan dengan jelas. Kekuatan misterius itu seperti bebek air di semua aspek sebelumnya, dan bahkan bisa dikatakan bahwa divisi setan kota berada di bawah kendali. Selain itu, Xiao Feng di base camp juga terpesona. Tidak masalah untuk mendapatkan banyak informasi orang dalam tentang base camp. Bahkan Junjun Gongfa, yang telah dicurigai sebelumnya, bocor. Ada penjelasan yang masuk akal. Bahkan jika Xiao Feng tidak berniat menyakiti personelnya sendiri, dia tidak tahan dengan konspirasi Gong Qianqiu. Lagi pula, orang yang jatuh cinta itu buta. Juga sangat mungkin untuk membocorkan latihan secara tidak sengaja. Lalu ada saat ketika Bos bersembunyi di pembuluh darah spiritual, dan dia akan menangkap wanita misterius itu. Tetapi pihak lain mengubah rute terlebih dahulu pada saat terakhir, dan memprotes, jelas seseorang membocorkan keberadaan Bos. Xiao Feng. Sangat mungkin Xiao Feng membocorkannya secara tidak sengaja. Semakin King Long dan yang lainnya memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Bersambung.